UTBK 2020 ditunda karena pandemi virus COVID-19. Lalu, kita sebagai calon peserta UTBK 2020 harus bagaimana menanggapi hal ini? Sedangkan dengan kondisi seperti saat ini, kita diharuskan untuk di rumah saja. Di video kali ini, aku mau sedikit berbagi tips dalam menghadapi ujian tulis berbasis komputer 2020 yang ditunda karena virus corona. Nah, mungkin tips-tips yang ini bisa bermanfaat buat kalian dalam menghadapi UTBK 2020 biar semakin mantap dan siap. Penasaran? Tonton video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabarnya para pejuang PTN tahun 2020? Semoga dalam kondisi baik dan dalam kondisi sehat ya. Aku pun juga begitu. Amin ya robbal alamin. Menurut informasi dan pengumuman resmi dari LTMPT menyatakan bahwa pelaksanaan UTBK tahun 2020 yang semula pendaftaran dimulai pada tanggal 30 Maret dan pelaksanaan awal pada tanggal 20 April ditunda. Kalian bisa lihat secara langsung pengumuman ini melalui website resmi dari LTMPT. Di situ sudah tertulis jelas ada pengumuman yang sudah ditandatangani oleh Ketua Panitia LTMPT. Nah, lantas kita bagaimana nih menanggapi hal ini? Sedangkan kita diharuskan untuk di rumah saja. Jangan tenang teman-teman. Di sini saya akan berbagi beberapa tips yang bermanfaat buat kalian ya. Tips yang pertama, pastikan kondisi kalian dalam keadaan baik, sehat dan bugar. Kenapa teman-teman? Karena di sini kesehatan adalah hal yang utama. Karena ketika teman-teman sakit, walaupun itu demam atau flu, itu pun juga bisa mengganggu konsentrasi kalian ketika menghadapi UTBK nanti. Nah, dengan kondisi virus seperti saat ini, banyaknya wabah, maka kalian sebisa mungkin untuk menjaga kesehatan ya, dengan mengurangi interaksi sosial yang berada di luar rumah dan makanan bergizi, istirahat yang cukup, olahraga teratur, dan minum vitamin bila diperlukan. Tips yang kedua, kalian bisa mempelajari materi-materi yang kurang kalian pahami. Buat yang materi udah dipahami, bisa kalian perdalam lagi ya. Nah, ini termasuk juga tryout ya. Kalian juga bisa meningkatkan intensitas tryout kalian yang mungkin masih sebelumnya itu masih merasa kurang. Nah, mumpung UTBK ini ditunda, kalian bisa belajar melalui tryout tersebut biar kalian juga semakin siap ya dengan kondisi ujiannya sebenarnya saat UTBK nanti. Kalian juga bisa belajar dari buku-buku yang udah kalian punya ya. Mungkin kan bimbel saat ini kurang tahu juga sih apakah boleh bimbel secara langsung atau kan secara online gitu ya. Mungkin kalau yang nggak bisa ikut bimbel secara langsung, secara offline ya, yang dimasuk kelas gitu, bisa pakai bimbel online kan sekarang banyak. Kayak ada Zenius, Ruang Guru, dan lain sebagainya itu kalian bisa manfaatkan buat belajar UTBK. Tips yang ketiga adalah membuat strategi dalam memilih kampus dan memilih jurusan. Nah, kalian membuat strategi ini bisa menyusun ya daftar yang menjadi minat dari jurusan kalian gitu. Dengan apakah ini benar-benar menjadi minat kalian atau hanya ikut-ikutan gitu. Itu kalian bisa petakan lagi di waktu yang luang ini selain kalian belajar ya. Nah, selain memetakan pilihan kampus dan jurusan, kalian juga harus menyusun strategi untuk memilih jurusan tersebut dari melihat tingkat keketatannya, persaingannya, terus mungkin sebaran nilai-nilai dari tahun lalu itu rata-ratanya berapa untuk masuk ke jurusan tersebut. Dan tips yang keempat adalah kalian membuat rencana cadangan. Apa tuh rencana cadangan? Nah, rencana cadangan sendiri itu adalah rencana apabila kalian misalnya nggak keterima di UTBK atau di SBMPTN tahun 2020 ini.
Karena memang persaingannya kan begitu banyak, terus yang keterima juga nggak bisa semuanya, pasti ada yang nggak lolos dari seleksi SBMPTN dan UTBK tahun 2020. Nah itu kalian mungkin bisa mulai nih ngatur strategi atau rencana kalau misalnya nggak lulus mau kemana, atau misalnya mau gap year atau langsung kuliah tapi ke PTS atau kedinasan. Nah itu kalian bisa atur strategi. Tips yang terakhir, tips yang kelima adalah memperbanyak doa. Nah, memang kita sebagai manusia harus berusaha semaksimal mungkin, tetapi usaha tersebut tidak ada apa-apanya apabila tidak diiringi dengan doa. Nah, doa di sini mungkin bukan hanya doa untuk kita saja ya, tetapi buat seluruh masyarakat Indonesia agar penyakit corona ini bisa segera hilang dari Indonesia. Nah, mungkin itu saja sedikit tips dan video dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Buat video-video selanjutnya kalian biar nggak ketinggalan, akan ada tips-tips yang menarik dan banyak hal lah pokoknya. Oke, jangan lupa subscribe.